nyedot. Nah ini satu, terus ada yang nyedot duanya. Nyedot duanya dia penekanan, kalau ini kan full. Kalau nyedot yang keduanya dia ditekannya agak setengah. Jadi dia kalau di modernnya depth. Oh, depth. Oh, kalau di gitar ya? Iya, kalau di gitar modern depth, tapi kalau di sape dia penekanannya aja yang setengah. Itu udah dasar. Terus ada yang ketiga nyedotnya, ada yang di slide. Oh, itu slide. Ya di gitar juga ada tuh. Dan untuk nadanya ini patokannya misalkan kalau gitar itu kan ada mayor minor kan, gitu kan. Chordnya itu ada mayor minor. Kalau di sape ini apa? Pada dasarnya kalau sape itu pada dasarnya tempo dulunya dia mengikuti alunan lagu. Jadi tangan nadanya makanya banyak disebut tangan nada sape itu sebetulnya penta, tapi bukan sebetulnya. Karena mereka mengikuti lagu. Jadi lagu ini nadanya cuma misalkan G, C, D, E. Terus lagu yang kedua cuma E dan selanjutnya. Akhirnya tahun 2000 saya mempelajari dan saya bukan meneliti sih, ini nian saya aja. Meneliti secara sendiri ya, lah. secara sendiri. Saya pelajari musik Kalimantan pada dasarnya digabungkan dari semua suku yang ada, Dayak yang ada di Kalimantan. Itu tangan nadanya diatonis. Oh, diatonis. Iya. Berarti mayor ya? Iya. Dia lebih ke mayor. Dia tapi kalau di sape bisa juga di minornya. Nah, contohnya kayak lagu Karungut kan, dia main di minornya kan. Karungut itu dari Kalimantan Tengah ya? Dari Kalimantan Tengah. Dan ini bagaimana cara menentukan nadanya? Ini kan kayaknya fretnya buat sendiri nih. Iya. Ini buat sendiri. Beda dengan gitar ini kan memang udah ada skalanya, memang udah pasti. Ibaratnya jaraknya, ukuran nadanya. Kalau ini menentukannya bagaimana? Pada sebelum kita bicara jarak ya, ini rotan ini disebutnya lasar. Lasar? Iya, lasar. Kalau di modern grip. Ya, tapi bedanya kalau di modern dari besi, kalau ini dari rotan. Kenapa nggak dari besi? Karena sebabnya kenapa? Karena di khususnya masyarakat di pedalaman Kalimantan, dia menggunakan motif, menggunakan bikin kerajinan dan bikin sebuah alat musik. Dia memanfaatkan barang yang ada di sekitar alat musik itu. Nah, masalah jarak itu fleksibel, jarak itu. Ya, tergantung panjang dan pendeknya sape. Oh, gitu. Jadi tidak bisa. Kalau lebar nggak jadi jaminan. Nggak bisa jadi jaminan. Kalau lebar cuma dia pengaruh di volume suara berarti. Volume suara. Gitu. Coba dong mainin satu atau dua komposisi yang tradisi ya. Oke. Ini salah satu tembahda sape oheng suku Dayak yang ada di Mahkamulu.
banget suaranya ya, melodisnya Iya. benar-benar kayaknya ada melankolisnya, tapi tidak sedih gitu. Iya. Dia benar-benar apa namanya, menggali rasa. Iya betul. Menggali rasa. Jadi sape itu selain kita hanya bermain, sape itu salah satu alat musik yang mengandung apa ya? Mengandung unsur magic untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bro, ini sapek buatan Bang Godil sendiri nih. Dia buat sendiri dari satu bonggol kayu gitu. Nah, jenis kayunya apa aja nih? Untuk sape dia ada beberapa kategori jenis kayu yang benar-benar untuk sape, dan itu adanya hanya di Pulau Kalimantan. Sekalinya ada pun di sini itu dengan kayu yang sama tapi karakter suara berbeda yang dihasilkan. Berarti sebenarnya bisa aja pakai kayu apa aja. Bisa. Cuma tun suaranya, tun colornya nggak dapet. Tun color suaranya tuh nggak dapet. Dia jenis ada beberapa jenis kayu, salah satunya kayak kayu celutung atau disebut kayu kita. Terus yang kedua kayu dak atau garunggang. Terus kayu arau. Oh, kayu apa? Ya. Terus ada yang untuk teman-teman sekarang buat kebanyakan dari kayu cedak atau nangka. Dan memang ini udah apa? Secara ininya apa namanya, grafik-grafiknya dari ukiran-ukirannya semua memang ciri khas banget ya Kalimantan ya. Dan ukiran-ukiran itu setiap suku berbeda-beda, dia mempunyai ciri khas masing-masing. Nggak semuanya kepalanya seperti ini, dia berbeda-beda. Biasanya yang menggunakan kepala ini cuma suku Dayak Bahau, suku Dayak Kayan, suku Dayak Modang atau Hea. Oh, kayaknya beda lagi. Ini juga apa namanya? Ini kan kalau di gitar dryer Ya, dryer. Kalau aslinya nggak Dia begini. aslinya dia dari kayu. Kayu ya? Dari kayu. Ini berarti udah bisa pakai apa namanya? Kalau di gitar tuh pakai spool ya? Oh ya, ini sudah Modifikasi. Saya modifikasi memakai apa? Spool akustik. Spool akustik supaya dapat karakter kayu. Iya. Dan kalau napi-napi dia nggak repot pas pakai mic kan. Nah, dari sapek ini kira-kira apa yang udah didapatkan oleh lo sendiri selama ini? Banyak sih, banyak. Secara pengalaman, secara spiritual kayak gimana? Mungkin dari kronologis awalnya dulu kali ya. Jujur aja, ini percaya atau tidak percaya, tapi ini yang saya alami. Saya main sape tidak belajar, saya bikin sape saya tidak belajar. Semua itu saya dapat semua dari alam sadar saya, dari mimpi. Itu sekitar tahun 99. Dan pas lagi saya dapat mimpi itu, selama seminggu saya tiap hari dapat mimpi itu, sampai saya dikasih satu musik instrumen aslinya, terus cara pembuatannya saya diajari dalam mimpi itu, tapi saya juga nggak tahu orang itu siapa gitu. Jadi apa namanya, kalau bicaranya mendapat ilham lah ya. Ya mungkin. Nah, misalkan ada dari para pemirsa nih di rumah nih, teman-teman di rumah yang mau belajar, mungkin bisa diajarkan secara teknik dasarnya. Teknik dasar untuk sebuah lagu misalkan. Ya. Kan tadi teknik apa namanya? Dasar. Teknik permainannya seperti slide, seperti sodet apa? Ini Nyedot, kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan udah dimainkan secara satu bentuk komposisi. Nah, bagi yang baru nih untuk memainkan satu komposisi itu, dia baru belajar. Kira-kira seperti apa cara bermainnya? Cara bermainnya pada dasarnya pemain sape itu dan kurikulum pertama dalam belajar sape itu lagu musik instrumen ini Datun Julut. Itu pemain sape itu pemain sape itu wajib untuk bisa memainkan musik itu. Itu asli itu ya, musik asli ya. Dan musik itu pun yang saya dapat dalam mimpi. Bisa dimainkan.
dulu. Nah, Kalau untuk berarti bisa juga dimainkan untuk lagu-lagu modern. bisa Contohnya seperti apa? untuk lagu ini ya, lagu Indonesia ya. Iya. Keren, keren. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh di mana alat musik tradisi, kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia, kebanggaan Nusantara, bisa juga dikolaborasikan dengan musik-musik modern. Mau itu lagu Indonesia, lagu Barat, dengan konsep tema genre musik apa aja pun bisa. Kembali ke diri kita lagi, bagaimana ingin memainkannya sambil mengembangkan nilai-nilai tradisi Nusantara. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di rumah mau belajar, mungkin nanti bisa diberikan alamatnya di bawah sini ya. Oke. Ya. Jangan lupa juga cantumkan apa namanya Instagramnya, Facebooknya, Godil Sape, Facebooknya Godil Sape. Godel Sate. Oke, nanti ada di bawah sini ya, oke.